Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Samudra Jataka. Siapakah yang terbang? Dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetavana, tentang Thera Upananda. Bihu ini adalah seorang pemakan dan peminum yang banyak. Tidak ada yang membuatnya puas. Bahkan persediaan berupa satu muatan kereta. Selama masa fasa, dia menghabiskan waktunya di 2 atau 3 tempat tinggal, dengan meninggalkan sandalnya di satu tempat, tongkatnya di tempat lain dan kendi airnya di tempat yang lainnya lagi. Ketika dia berkunjung ke sebuah wihara desa dan melihat para bhikkhu yang mendapatkan segala perlengkapan mereka, dia mulai membicarakan tentang 4 jenis petapa yang berpuas hati atau Arya. Mengambil pakaian mereka, membuat mereka mengambil pakaian dari tumpukan debu, membuat mereka mengambil pata yang terbuat dari tanah, membuat mereka memberikan pata yang terbuat dari logam yang diinginkannya. Kemudian dia memasukkan semuanya ke dalam sebuah kereta dan membawanya pergi ke Jetavana. Pada suatu hari, para bhikkhu mulai membicarakannya di dalam balai kebenaran. Avuso, Upananda dari suku Sakya, seorang pemakan banyak, seorang yang tamak, memberikan ajaran kepada yang lain, dan dia datang ke sini dengan membawa muatan satu kereta penuh berupa barang-barang milik mereka. Sang guru berjalan masuk dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan dengan duduk di sana. Mereka memberitahu beliau. Para bhikkhu, beliau berkata, Upananda melakukan perbuatan buruk setelah mengajarkan kepuasan diri ini. Seorang bhikkhu hendaknya berkeinginan sedikit terlebih dahulu di dalam dirinya sebelum memuji kelakuan baik yang lain. Hendaklah orang mengembangkan dirinya terlebih dahulu dalam hal-hal yang baik, kemudian barulah melatih orang lain. Orang bijak yang melakukan hal itu tidak akan dicela. Setelah demikian memaparkan syair yang terdapat di dalam Dhammapada dalam syair ke-158, dan mencela Upananda, beliau melanjutkan, ini bukan pertama kalinya, para bhikkhu, Upananda menjadi orang yang tamak, tetapi dahulu kala, dia bahkan berpikiran untuk menyimpan air yang berada di lautan. Dan beliau menceritakan sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala ketika Brahmadatta adalah Raja Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang dewa laut. Seekor burung gagak air terbang melewati laut itu. Dia terbang ke sana ke sini, mencari ikan dan kawanan burung lainnya, sambil meneriakkan, "Jangan terlalu banyak minum air laut, berhati-hatilah." Ketika melihatnya, dewa laut itu mengulangi bait pertama berikut. Siapakah yang terbang melewati ombak laut asin ini? Siapakah yang mencari ikan? Dan berusaha menahan monster laut, menghabiskan air di laut ini? Mendengar ini, gagak air itu menjawabnya dalam bait kedua berikut. Peminum tidaklah pernah puas hati. Demikian yang dikatakan orang di seluruh penjuru. Sayalah yang ingin mencoba minum air laut ini dan mengeringkannya. Mendengar jawabannya, dewa laut mengulangi bait ketiga berikut. Laut akan surut pada satu waktu, dan kemudian pasang kembali pada waktu berikutnya. Siapa yang bilang laut akan kehabisan air? Untuk menghabiskan air di dalamnya adalah hal yang sia-sia dilakukan. Setelah mengucapkan ini, dewa laut tersebut mengubah wujudnya menjadi rupa yang menyeramkan dan mengusir gagak air itu pergi. Ketika uraian ini berakhir, sang guru mempertautkan kisah kelahiran mereka. Pada masa itu, Upananda adalah gagak air, sedangkan dewa laut adalah diriku sendiri. Cerita Samudra Jataka mengajarkan tentang keserakahan, ketidakpuasan, dan bahaya ambisi yang tidak realistis. Gagak air dalam cerita ini melambangkan orang-orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka miliki dan selalu ingin lebih.
bahkan jika itu tidak mungkin tercapai. Sang Dewa Laut, yang diwakili oleh Bodhisatta, memberikan pelajaran tentang pentingnya memahami batasan diri dan realitas alam. Pesan moral yang didapatkan dari cerita Samudra Jataka meliputi keserakahan tak terbatas merugikan diri sendiri. Gagak air dalam cerita ini, meskipun sadar bahwa lautan begitu luas dan tak terbatas, tetap ingin meminum seluruh air laut. Hal ini menggambarkan sifat manusia yang kadang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki dan terus berusaha menguasai atau memiliki lebih banyak, meski apa yang mereka kejar tidak masuk akal. Keserakahan yang seperti ini hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri karena tidak memahami batas kemampuan dan kenyataan. Selanjutnya, kepuasan diri adalah kunci kebahagiaan, di mana Dewa Laut mengingatkan bahwa sikap puas dengan apa yang kita miliki adalah hal yang penting. Ketidakpuasan yang terus-menerus tidak hanya merusak kebahagiaan, tetapi juga menciptakan sikap egois yang berbahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, belajar untuk mensyukuri dan merasa cukup dengan apa yang telah kita capai adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih damai dan bahagia. Selanjutnya ialah kebodohan dari ambisi yang tidak realistis, di mana ambisi dan keinginan besar tanpa perhitungan yang matang dapat menyebabkan kegagalan. Gagak air yang berniat meminum seluruh air laut adalah gambaran dari orang yang memiliki ambisi yang terlalu tinggi tanpa mengukur kapasitas diri. Orang yang bijak adalah mereka yang tahu batas kemampuan mereka dan mengejar tujuan yang realistis serta dapat dicapai. Cerita ini memberikan solusi kepada manusia untuk menghindari keserakahan dan ketidakpuasan dengan mengembangkan kesadaran diri dan mengendalikan ambisi yang tidak sehat. Penting untuk memahami bahwa tidak semua hal dapat dicapai, dan terkadang kita perlu menerima keadaan serta batas-batas yang ada. Untuk menghindari kekecewaan, seseorang harus belajar untuk bersyukur atas apa yang dimiliki dan berhenti mengejar hal-hal yang melampaui batas kemampuannya. Sebagaimana Dewa Laut mengusir gagak air, sifat serakah juga harus diusir dari dalam diri kita agar bisa mencapai kedamaian batin. Samudra Jataka menyampaikan pelajaran penting tentang bahaya dari keserakahan dan ambisi yang tidak terkendali. Gagak air adalah representasi dari sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dan selalu ingin lebih, bahkan jika apa yang diinginkan tidak mungkin tercapai. Sang Dewa Laut menunjukkan bahwa hidup ini memiliki batasan-batasan alami yang harus dihormati, dan kebahagiaan dapat ditemukan dengan belajar untuk merasa puas dan cukup dengan apa yang dimiliki. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia, seseorang harus mengembangkan kesadaran diri, mengontrol keinginan, dan hidup sesuai dengan kenyataan serta batas kemampuan mereka.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.